Terima kasih Bu Ustadz atas bantuannya dalam membaca Al-Quran. Baik, mari kita membuka acara kajian pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kajian rutin Sabtu pagi ini. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat yang kami sampaikan kepada guru kita semua Bapak Ustadz Sunardi Badujaman dan yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Yadi Supriyadi dan Bapak Hadi yang telah bergabung pada kajian pagi hari ini dan juga tentunya kepada Bapak Ibu pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, memasuki tanggal 12 Ramadan ini, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tema kajian tentang Al-Quran sebagai pembela yang akan disampaikan tentunya oleh guru kita juga, yaitu Bapak Ustadz Sunardi Badujaman. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, siap. Bentar dulu ya. Saya sebentar lagi sampai. Bang Reza, ada Bang Reza. Kirain Bang Reza. Kang Iman, ada Bang. Oke, Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji milik Allah. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan kakak saya, guru saya, Pak Haji Adi, Alhamdulillah. Kemudian teman-teman semua dan para jemaah mabruk, eh, Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui media ya. Tentu kita berharap eh, talabul ilmi yang dilakukan oleh kita menjadi wasilah penambahan ilmu bagi kita dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita adalah sebagai berbicara tentang masalah Quran. Ibu dan Bapak, kalau kita berbicara Quran, pertama saya definisikan daripada Quran ya. Quran itu secara bahasa diambil dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan. Kalau diterjemahkan, qara'a itu bacaan, yaqra'u artinya membaca, Qur'anan itu adalah maha bacaan. Jadi Quran itu adalah maha bacaan. Kenapa Quran disebut dengan maha bacaan? Karena tidak akan ada bacaan satu buku pun yang nyampe kepada jumlah yang dibaca secara ulang-ulang melebihi daripada Quran. Jadi disebut dengan maha bacaan itu karena sekali lagi tidak ada bacaan satupun yang sampai kepada Quran ketika dibaca diulang-ulang. Jadi hanya Quran, Ibu dan Bapak, kebayang oleh kita, dan Quran itu hebatnya. Ya, dibaca tidak bikin jenuh. Didengerin nyaman. Imam baca surah Al-Fatihah berulang-ulang, kita sebagai makmum tidak pernah protes. Padahal bacaannya sama, kemudian yang dibacanya sama, mungkin orangnya juga sama. Tapi inilah kehebatan daripada Al-Quran. Jadi sekali lagi, secara bahasa Quran itu adalah maha bacaan. Karena sekali lagi tidak ada buku yang dibaca secara berulang-ulang melebihi daripada Al-Quranul Karim. Ini kehebatan daripada Al-Quran. Yang selanjutnya, Quran itu secara bahasa adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatir ruhil amin. Artinya kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melalui malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawati. Ini bedanya Quran ya. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril yang menjadi nilai ibadah ketika kita membacanya. Sekali lagi, dari bahasa aja udah keren banget nih. Kalamullah, kalam Allah. Sekarang, punten kalam Allah diturunkan ke bumi. Dan ini satu-satunya kitab suci yang masih terjaga, kitab suci masih yang ada berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Quran. Ini sekali lagi berbicara tentang hebat dan maha hebatnya daripada Al-Quran. Jadi Quran itu adalah kalam Allah, kebayang, dibaca oleh kita, makhluknya. Masya Allah. Dari situ kita sudah paham bagaimana kemuliaan Quran itu. Quran itu adalah kalam Allah. Makanya kalau seandainya Quran dibandingkan dengan ucapan yang lain, dengan buku-buku lain, maka itu seperti keutamaan Allah dengan keutamaan makhluknya. Rasul mengatakan, Fadlul Quran ala sairil kalam, kafadlillahi ala sairil khalaik. Keutamaan Quran dibandingkan dengan keutamaan buku-buku yang lain atau ucapan manusia itu seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Ini hebatnya daripada Al-Quran. Oke, jadi sekali lagi ini keutamaan daripada Al-Quran. Tentu kita berharap Ibu dan Bapak di bulan Ramadan ini adalah momennya. Quran itu dilahirkan di bulan suci Ramadan. Makanya punten kalau saya memotivasi ibu dan bapak, wabil khusus bagi bapak-bapak nih ya, kebanyakan bapak-bapak tolong minimal kita hatamkan Quran satu kali hataman minimal dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan duka nges sabarajuz itu ya, nges hararatam kabeh itu insyaallah. Kang Opik nges hatam Kang Opik, Kang Casbla. Oke, nges sabarajuz ya. Awas ya. Jadi Quran itu sekali lagi kalam Allah yang harus kita baca, yang Masya Allah merupakan firman Allah yang begitu mulia. Ketika kita membacanya tentu akan ada kemuliaan dari Allah yang diberikan untuk kita. Selanjutnya eh, mengenai Quran. Saya sedikit nih berbicara Quran supaya kita paham tentang Quran, wawasan tentang Quran. Oke. Mungkin eh, apa namanya? Ibu dan Bapak, punten Quran itu ada yang tahu berapa surat? Boleh ngejawab lah, dibuka mic-nya tuh. Nanti ngilang ya. Berapa surat? Berapa surat? 114, 114. Berapa juz? Berapa juz? 30. 30 juz ya. Surat pertama surah apa? Teh nada? Ya, Al-Fatihah. Nu terakhir nama? bener. Anas. Al, kelas. Ikhlas Anas ya. Oke. Oke. Punten. Jadi kalau kita berbicara tentang Quran, yang pertama Quran itu ibu dan bapak, Quran itu berjumlah 114 surat. Awas, 114 surat ini diawali dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai dengan An-Nas. Itu ketetapan Rasul. Sekali lagi, ketetapan Rasulullah SAW. Supaya kita paham. Punten. Jadi kalau Quran ditetapkan oleh Rasulullah SAW jumlah apanya? Suratnya. Jadi Rasul itu ketika haji wada itu haji ke tahun ke-10. Jadi Rasul itu tahun ke-6 umroh, tahun ke-7 umroh, tahun ke-8 umroh, tahun ke-9 beliau tidak umroh, tidak haji. Baru tahun ke-10 beliau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh karena tidak ada haji tanpa umroh. Oke, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, persis di Bukit Arafah, ya lagi puncaknya ibadah haji, tiba-tiba Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kita tahu itu merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Jadi ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu adalah ayat surah Al-Maidah yang tadi saya bacakan. Kemudian Rasul pulang ke Madinah. Sepulangnya dari Madinah, Rasul itu mengajarkan surat itu berdasarkan yang sekarang kita temui. Mulai dari ayat ataupun surat. Ya. Jadi kalau kita baca dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 6, 7 ya. Ayat ke-7-nya, ayat ke-6-nya itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum, itu merupakan ketetapan Rasulullah. Makanya punten ibu dan bapak,
Wabil khusus bapak-bapak nu sok ngimaman. Awas ya. Kita harus paham. Jadi kalau ngimamin itu jangan ngacak-ngacak surat, Pak. Kalau rokaat pertama baca surah Al-Baqarah, rokaat kedua Ali Imran. Nah gitu. Jangan dibalik. Rokaat pertama Ali Imran, rokaat kedua Al-Baqarah. Jadi lamun cek bahasa lama maju kan itu, ulah mundur. Nah, lamun contohnya tarik teuing Al-Baqarah jeung Ali Imran geus kana kuliah jeung kulhu nya. Lamun rokaat pertama kuliah, rokaat kedua kulhu, ulah dibalik. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kuliah itu nggak boleh. Apakah nggak boleh itu membatalkan sholat? Tentu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena punten ini hanya sebatas tartib uswar. Pada dasarnya boleh aja kita baca tidak tartib juga. Cuman Rasul tidak pernah mencontohkan kepada kita bacaan yang diacak-acak seperti itu. Awas ini ya supaya kita paham. Yang kedua, Quran itu berapa juz? Berapa juz? 30 ya. Betul, Tenada 30? Betul. Nih, saya 30 juz Quran ya. Ini saya betul lihat ada 30 juz. Ternyata di zaman Rasulullah SAW, ibu dan bapak itu tidak ada yang namanya juz. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu belum ada juz. Jadi di zaman Rasulullah SAW boro-boro ayat juz, menulis surah, menulis Quran pun itu bukan Rasul. Karena sekali lagi Rasul tidak bisa baca, Rasul tidak bisa menulis. Yang menuliskan Quran namanya Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit menulis itu dengan tulisan yang amat sederhana. Teu aya jabaran, teu aya jeeran, teu aya peesan. Lamun bahasa kita teu aya harokatan ayeuna. Tapi ternyata bacaannya sudah ada. Jadi bacaannya itu sudah diumumkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ditulis dengan sederhana mungkin. Jadi kebayang ya, Quran teh di zaman Rasulullah SAW teu aya harokatan dan tidak ada titik. Kebayang? Qaf itu titiknya 2 fa, 1 ba, 1 kalau 2 di bawah, ya, ta di atas, ya. Kira aku tahu apa hari titik-titik begitu banyak. Awas ya, itu titik-titik dalam Quran. Nah, yang meletakkan titik dalam Quran itu seorang ulama besar namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini ada katanya generasinya para tabi'in. Jadi di zaman sahabat itu kebayang Quran itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, Arab naon karena berarti Arab gundul ya. Kira-kira bisa baca Arab gundul mah? Ya. Boro-boro nu gundul ya. Ayeuna geus gara ronrong gitu Quran masih kene ese naon dibaca. Nah, jadi Quran geus jabri oke masih kene saralah maca Quran. Oke, jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, Quran itu seperti itu aspeknya. Kemudian saya nanya, berarti juz juga belum ada di zaman Rasulullah. Karena sekali lagi, kenapa muncul 30 juz? Saya pernah nanya ke guru saya. Pak Kiai dulu di pesantren ya di Tebu Ireng nanya, Pak Kiai kalau juz itu apa? Dan benar Al-Quran itu di zaman Rasul sudah ada pembagian 30 juz belum? Maka beliau mengatakan di zaman Rasulullah SAW boro-boro juz harokat aja belum ada. Terus saya nanya lagi kalau juz itu artinya apa? Juz itu artinya batas. Nah, artinya apa? Batas. Jadi ternyata juz itu tergantung di zaman sahabat ada orang yang menghatamkan Quran punten 3 hari sekali. Jadi hari ini nih, hari Sabtu baca dari Al-Fatihah, Alhamdulillah. Nah, ini dikasih tanda. Nah, itu teh tanda teh disebutnya naon? Juz. Lamun di kampung baheula kolot urang ya diselapkeun nyere dengan. Nah, itu teh juz bahasana teh. Juz itu artinya apa? Batas. Dia baca lagi. Waqala fir'aunu tuni bikulli sampai beres berhenti. Nah, itu disebut dikasih tanda. Nah, itu disebut dengan juz. Orang yang menghatamkan Quran 3 kali berarti cuma 3 juz. Orang yang hatamnya cuma 10 hari berarti 10 juz. Orang yang hatamnya 20 hari berarti 20 juz. Dan orang yang hatam sebulan sekali, nah, sekali lagi, orang yang hatam sebulan sekali berarti Quran 30 juz. Anu hatamna setahun sekali? Jadi jadi nutak setahun sekali berarti Quran ada 360 juz ya. Jadi jangan bilang Quran 30 juz kalau kita tidak pernah hatam sebulan sekali. Kenapa? Karena Rasul mengatakan di antara sahabat Rasul itu ada yang hatam 3 hari, ada yang hatam 10 hari,
Dan kata Rasulullah, semalas-malasnya umatku, hatamkanlah Quran semaksimal mungkin sebulan sekali. Maka para ulama membagi Quran ini menjadi 30 juz. Jadi ini karangan para ulama membagi Quran menjadi 30 dengan harapan kita bisa hatam Quran sebulan sekali. Nah, itu makna Quran punten Quran jadi 30 juz. Punten dalam satu Quran, nah ini Quran cetakan Madinah. Nah, kalau di Madinah banyak banget Quran, ada yang cetakan warna biru, ada yang warna seperti ini ya. Kalau yang standar yang sering diwakafkan di masjid-masjid itu berwarna hijau ya. Punten, satu juz itu 10 lembar. Makanya punten Bapak, Ibu Bapak, tolong ya kalau bisa duhur 2 lembar. Jadi saya sampaikan duhur berapa lembar? 2 lembar. Asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Isya 2 lembar. Subuh 2 lembar. Insya Allah kita sudah menghatamkan Quran dalam 1 bulan. Karena 2 lembar itu kalau dikali 5 sholat, maka Masya Allah kita sudah menyampai punten 1 hari berarti 1 juz. Jadi sekali lagi cara menghatamkan 1 bulan itu berarti setiap waktu sholat berapa? Cuman 2 lembar. Jadi 2 lembar. Kalau disekalikan ya, kayak biasanya kalau belum biasa itu jadi apa? Punten, 1 lembar itu kalau 1 juz itu hanya waktu butuh 50 sampai dengan 60 menit. Ada yang mengatakan, Ustadz saya tidak punya waktu. Saya sibuk. Justru saya sampaikan kosongkan waktu kita untuk Quran. Jangan terlalu sibuk dengan kerjaan kita, tapi biarkan ada kesibukan salah satunya 1 jam dengan Quran. Jadi sekali lagi, ini kehebatan daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu didesain, dipermudah. Ya, mulai dari tulisannya sekarang sudah menjadi dipermudah, dalam bentuk juznya pun sudah dipermudah. Ini merupakan kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, ini hebatnya Quran. Ya, hebatnya Quran nih. Saya betul sekarang lagi dekat dengan masjid tempat pengajian. Biasa pengajian jam 9 sampai jam 11. Saya baca Quran 2 juz dengan jamaah itu 2 juz sampai dengan 2 juz per hari. Insya Allah sekarang sudah masuk juz 23, 24. Jadi insya Allah hari 15 hari itu beres. Punten Ibu dan Bapak, gini, dimanapun kita berada, sekali lagi, dimanapun kita berada dan di situ kita baca Quran, maka di tempat itu pasti ada malaikat. Ini hebatnya Quran nih, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, saya pun lagi di dalam mobil nih, saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, maka di sekeliling saya itu ada malaikat. Meskipun kita tidak pernah melihat malaikat itu, tapi yakin di tempat itu ketika dibacakan Quran, ada malaikat yang bergabung bersama dengan kita. Kenapa? Karena Allah sudah bikin perjanjian. Ketika di situ dibacakan ayat-ayat Quran, maka kepung tempat itu kepada para malaikat. Sehingga Rasul mengatakan, wahafathumul malaikah. Kepunglah tempat di mana di tempat itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya Masya Allah, sayang, 1000 sayang kalau kita sudah punya rumah yang megah, rumah yang gede. Umpama kalau kadang-kadang kita membagi rumah itu kan berdasarkan tipenya. Ada yang gede, ada rumah yang kecil, ada rumah yang sangat sederhana. Saya pernah menemukan rumah, Masya Allah, tempat parkirnya kayak ibarat lapangan bola. Ada sarana olahraganya, sarana kolam renangnya, sarana itu dan ininya lengkap. Tapi ternyata di rumah itu tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran. Maka Masya Allah Rasul mengatakan, La taja'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sepi daripada Quran, tidak pernah terdengar bacaan Quran di tempat itu. Tapi Ibu dan Bapak, kalau ada rumah yang tipenya RS, SS, SSSS, tak S nate loba pisan. Rumah sangat sederhana sekali, sisi susukan sempit, sesek sekali. Pokoknya S na loba. Tapi di rumah itu dibacakan Quran, demi Allah, rumah itulah rumah yang makmur terkena dengan para malaikat. Ini di depan saya banyak TikToker ya. TikToker, kadang-kadang kita di dunia pengen menjadi yang terkenal di hadapan manusia. Kita pengen terkenal di hadapan manusia. Kita pengen menjadi orang yang
terkenal di manusia, masyhur di manusia. Tapi punten, orang ahli Quran namanya tercatat di kalangan para malaikat, di makhluk Allah yang hebat-hebat. Jadi kita kalau bisa terkenal di dunia, terkenal di langit. Kam mim masyhurin fid dunya, banyak orang yang terkenal di dunia, tapi namanya tidak disebutkan oleh para malaikat. Dan ada orang yang punten namanya tidak terkenal di dunia, tapi di kalangan malaikat orang ini terkenal karena amalnya, karena bacaan Qur'annya. Inilah orang-orang yang Masya Allah ahli Quran. Jadi punten hebatnya Quran. Sekali lagi, ketika kita baca Quran, nama kita pada saat itu sedang disebut-sebut oleh para malaikat. Dan majelis kita, tempat duduk kita dikepung oleh para malaikat. Ini hebatnya ketika bacaan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini, ibu dan bapak, Abdullah bin Mas'ud ini suaranya enakeun. Ya, beliau seorang yang hafidh Quran, yang hafal Quran. Beliau di zaman Rasulullah merupakan sahabat yang suaranya Masya Allah, merdu banget. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud ini, ibu dan bapak, beliau ini paling senang baca ayat kursi. Jadi kalau beliau ini baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa ada keutamaan dari ayat kursi? Barang siapa orang yang membaca ayat kursi. Nah, ini ternyata ayat kursi itu kalau Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz kecuali satu ayat, yaitu ayat kursi. Ayat kursi itu diturunkan langsung dari bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah ini keutamaan daripada ayat kursi. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud pulang dari masjid, beliau tidak pernah berhenti mulutnya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yahduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yafuduhu al 'aliyyul 'azim. Terus saja mulutnya itu enggak pernah berhenti baca ayat kursi. Sesampainya di rumah, ternyata Abdullah bin Mas'ud itu mencium bau wangi. Beliau tanya kepada istrinya, punya minyak wangi? Enggak. Nah, anaknya enggak ada. Coba ya, lamun orang cicing di imah, sorangan tiba-tiba tercium bau apa? Bau wangi, pan kita bingung ya. Mungkin ada sebagian yang takut. Ya, nih. Abdullah bin Mas'ud, hari kedua seperti itu. Hari ketiga beliau pun bertanya, dan beliau lari ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata beliau, sudah 3 malam ini di rumah saya tercium bau wangi. Kemudian dia bertanya, itu wangi apa ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, apa yang kamu baca? Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, saya itu terbiasa kalau malam hari itu membaca surah ayat kursi. Ternyata Masya Allah Rasul mengatakan, wahai Abdullah, seandainya kamu tidak berhenti membaca ayat kursi ini sampai matahari terbit, niscaya kamu akan melihat wujud malaikat yang berdesakan di rumahmu. Masya Allah. Jadi ternyata Quran itu tempatnya berkumpulnya para malaikat. Makanya ibu dan bapak sekali lagi kemuliaan bersama dengan orang yang sering membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, ibu dan bapak akan ada masanya kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dan itulah fase kehidupan kita dan kita perlu sadari Akang dan Teteh, ibu dan bapak, kita ini di dunia hanya punten, sekali lagi, hanya kurang lebih 60 sampai dengan 70 tahun. Saya sekarang kurang lebih 39 tahun, lamun kagenep 10 tahun berarti sakedeung deui, kurang lebih 21 tahun deui. Ya, kalau kita menghitung usia kita, tidak akan ada umat Rasulullah yang usianya itu sampai ratusan tahun. Ya, ribuan tahun mual aya umat Rasulullah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Akan ada fase, di mana fase ini akan kita lewati. Yang di fase ini merupakan tempat kesendirian kita yang disebut dengan alam kubur. Ibu dan bapak, sudahkah kita sudah siap dengan kehidupan setelah kematian kita? Ingat, sering saya sering menyampaikan, hidup itu ada 2 kali. Satu hidup setelah kita dilahirkan, yang kedua adalah sehidup setelah kita dimatikan. Di alam kubur kita akan hidup, wallahu alam berapa lama kita di alam kubur pada saat itu. Dengan siapa kita berteman, tidak akan ada yang menemani kita. Maka Rasul mengatakan, ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Silahkan kamu cintai hari ini siapapun nih orang yang kau cintai. Tapi pada masanya dia akan berpisah denganmu.
Seorang suami cinta kepada istrinya akan berpisah dan ditinggalkan. Seorang istri mencintai suaminya pun akan berpisah dan ditinggalkan. Seorang anak akan mencintai yang mencintai ibunya pun akan berpisah pada saatnya. Seorang ibu yang mencintai anaknya pun akan berpisah pada saatnya. Semuanya akan berpisah pada saatnya dan kita akan masuk sebuah alam dan itulah alam tempat kesendirian yang disebut dengan alam kubur. Siapa dengan kita berteman? Maka saya menyampaikan, cintai Quran hari ini, dia akan menjadi teman sejati kita. Apa makna teman sejati? Ibu dan bapak, punten, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada kita. Dan ini ungkapan ramai di medsos hari ini sering dijadikan caption. Kata Ali bin Abi Thalib, siapapun yang kamu tahu siapa yang menjadi teman sejatimu. Lihat siapa yang akan menjadi temanmu sejatimu ketika engkau sudah tidak punya apa-apa. Lamun urang keur teu bogana naon, harta saeutik, penyakit datang, aya jalmi masih keneh bertahan bersama dengan kita. Itu kata Bin Abi Thalib merupakan teman sejatimu. Jangan mengukur teman sejati kita adalah orang ketika kita loba segala rupa, harta loba, nanaon loba, mereka bersama dengan kita, eta lain teman sejati. Kabehanana ge unggal pengkolan nyebutna teh bos ari keur sagala roba mah. Tapi punten, ketika kita tidak punya apa-apa, justru itulah ujian siapa yang akan menjadi teman sejati kita. Ibu dan bapak, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan seperti itu. Dan Rasul mengatakan Quran adalah teman sejati kita. Kenapa Quran disebut dengan teman sejati kita? Nanti akan ada masanya. Istri meninggalkan kita, bapak-bapak, punten, istri meninggalkan kita, ya. Anak pun ditinggalkan oleh kita. Harta pun tersisa, tidak akan ada yang dibawa. Maka Masya Allah, dengan siapa kita berteman? Ternyata Rasul mengatakan, pada saat itu Quran akan datang kepadamu dan Quran akan menjelma menjadi seorang pemuda dengan rupa yang begitu menarik, rupa yang begitu berseri-seri. Dan Quran berkata, izinkan hari ini, saat ini, aku menjadi temanmu ketika orang lain pada meninggalkanmu. Dulu waktu di dunia, engkau kerja, tapi di tengah-tengah kerja dan kesibukanmu engkau berusaha untuk membacaku, kata Quran. Izinkan ketika orang lain pada tertidur istirahat, engkau berusaha untuk membacaku, kata Quran. Maka izinkan hari ini ketika orang lain pada meninggalkanmu, aku yang akan menjadi temanmu. Sehingga Rasul mengatakan, Quran adalah teman sejati ketika kita ditinggalkan oleh setiap orang. Yang kedua, dan selanjutnya Quran itu adalah pembela kita. Ibu dan bapak, beres kita pada saat itu di alam kubur, kita akan masuk yang disebut dengan alam mahsyar. Apa yang disebut dengan alam mahsyar? Tempat berkumpul seluruh manusia. Dengan siapa kita akan berteman? Tentu bukan dengan orang-orang yang kita kenal hari ini. Semua orang tidak akan kenal dengan kita. Karena postur tubuh kita pun bukan postur tubuh yang hari ini kita pakai. Manusia akan dikumpulkan persis postur tubuhnya seperti Nabi Adam. Kurang lebih 40 meteran. Usia mereka sama semua. Tidak akan ada junior, tidak akan ada senior. Tidak akan ada nenek, tidak akan ada kakek. Semua usia pada saat itu disamakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Kalau perempuan jauh lebih muda. Nabi Isa berapa tahun? 33 tahun. Kebayang? Kita dikumpulkan dengan postur tubuh yang berbeda, usia yang sama, dan pada saat itu kita tidak akan ada saling mengenal. Kita dikumpulkan dalam Quran dalam keadaan telanjang. Kita dikumpulkan pada saat itu tidak menggunakan alas kaki. Dan pada saat itu, Masya Allah, orang lain pada saat meninggalkan kita semua. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ibu akan meninggalkan anaknya. Anak akan meninggalkan orang tuanya. Kakak akan meninggalkan adiknya. Adiknya akan meninggalkan lari daripada kakaknya. Begitupun selanjutnya. Saudara, kemudian teman sejati pun akan hilang pada saat itu. Ternyata di tengah-tengah kita akan ada Quran yang pernah kita baca waktu di dunia. Kembali lagi, Quran akan tampil di hadapan kita. Dan Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dulu waktu di dunia orang ini sering membacaku, sering membolak-balik bacaan Al-Quran. Dan hari ini izinkan aku menjadi pembelanya, ya Allah, ketika orang lain tidak mampu membelanya. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran di dunia
kelak Quran akan datang di akhirat sebagai penolong untukmu. Pembela yang pembelaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kehebatan kenapa di dunia kita harus membaca Al-Quran. Sekali lagi, ibu dan bapak, tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan membolak-balik Al-Quran. Teruslah berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, teruslah berusaha untuk senantiasa kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena Quran sekali lagi merupakan obat bagi kita, pembela bagi kita, dan teman sejati di akhirat itu ternyata adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan Ibu dan Bapak, mungkin ada yang didiskusikan berkenaan tema kita tentang Al-Quran sebagai pembela kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga Teh Nada. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami buka untuk sesi tanya jawab. Boleh untuk langsung dibuka eh, voice-nya atau boleh di chat di kolom komentar. Ada, silakan. Waalaikumsalam. Ya Pak, Bapak Adib. Baik, sepertinya belum ada yang mau bertanya nih Ustadz. Boleh Ya, kita tutup aja kajian pada hari ini. Assalamualaikum, Ustadz. Oh, ada. Punten teh nada. Ya, mau nggak? Boleh. Tad Kemal. woi, siap, 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 siap. Masih inget nggak Tad? Emot lah, buka-buka mukanya, buka. Duh, can ibak ini nyampe beres ucing. Ibadah juga ini teh pagi-pagi. Tad Siap, izin siap. Tad. Eh, Masya Allah Tad, maksudnya tadi saya bari apa ngegosok-gosok tempat pupuk kucing teh tereh cerik gitu ya Tadnya ngadenge kajian dari Ustadz. Bagaimana memang Al-Quran ini betul-betul luar biasa. Saya teh nonton satu ini ya tadi ya satu eh, apa namanya konten yang viral gitu ya tadi yang tadi mungkin Ustadz bilang bahwa duh punten bahwa memang apa namanya bahwa memang Al-Quran ini akan menjadi teman kita nanti mungkin bahasa lebih ininya mah bahasa lebih soleh nama bakal jadi syafaat gitu ya tadi insya Allah. Jadi bagaimanapun nanti apa malaikat mau menjauhkan kita dari siapapun makanya akan membela tuh betul-betul uh, betul-betul Al-Quran gitu ya tadi ya. Ilustrasinya tuh bagus banget tadi. Jadi ada sosok uh, kita lagi jadi jenazah gitu ya, lagi tiduran, terus ada sosok manusia yang datang deket banget sama kita pas kita lagi di berbaring gitu ya, lagi jadi jenazah. Terus siapapun yang mau menjauhkan dia dari kita tuh nggak bisa gitu, bahwa dia akan betul-betul ngebela bahwa dia adalah teman kita. Jadi, aduh itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener bahwasanya tujuan hidupnya jangan ke dunia gitu ya, bahwa harus akhirat gitu insya Allah. Nah, Tad, ada satu pertanyaan Tad. Alhamdulillah saya juga ini bulan ini lagi betul-betul ngejar setoran gitu ya. Mungkin kalau dibilang apa baca Qurannya bagus mah mungkin masih jauh dari bagus Tad, tapi minimal saya lagi betul-betul alhamdulillah lagi menikmati sekali gitu ya bacaan Quran saya yang mungkin juga masih jauh dari benar dan baik gitu. Nah, satu pertanyaan sih Tad. Jadi saya pernah pernah lagi ngaji ya Tad ya di masjid gitu. Saking saking enaknya terus suaranya teh kencang Tad gitu ya. Da iya nya jika jelema nyanyi we nya mau nyanyi ke enjoy pisan gitu kan pasti suaranya kencang gitu ya. Terus suatu ketika ada jemaah yang nyamperin saya gitu. Terus nyolek, terus dia bilang, "Kang, punten suaranya ulah tarik teuing cenah ngaganggu jamaah anu lain gitu." Nah, jujur di situ teh saya teh antara kesal dalam arti teh orang keren nikmat-nikmatna jual anu nyolek gitu ya. Kan kehel gitu ya. Tapi di sisi lain ya mungkin dia yang benar gitu. Tapi ketika dipelanin tat suaranya tuh kenikmatannya tuh beda gitu ya. Jadi beda wah gitu, jadi semangatnya beda, terus kenikmatannya berbeda gitu tat. Nah pertanyaan saya adalah apakah betul tat kalau ngaji itu memang kalau di masjid lah gitu ya, di masjid yang mana di situ ada jamaah lain, apakah memang nggak boleh keras-keras tat? Itu sih tat yang saya mau tanyain gitu. Sama yang kedua,
saya pengen banget belajar baca Quran yang benar tat gitu ya. Maksudnya kalau baca Qurannya mah udah bener mah insya Allah benar huruf-hurufnya nyambung-nyambungnya. Tapi kan panjang pendeknya segala macam saya nggak tahu apakah sudah betul atau salah gitu ya tat ya. Dan saya pengen banget melantunkannya itu dengan enakin gitu karena pada dasarnya saya senang musik. Jadi pengen ngajinya teh seperti bermusik gitu ya. Nah, jadi mohon arahan kira-kira belajarnya di mana Tat gitu. Mungkin banyak tapi spesifiknya di mana mungkin saya pengen belajar sih Tat. Kalau ada yang online-online Oke, mah pengen banget gitu. Nuhun Tat, nuhun pisan. siap, Assalamualaikum. siap. Sehat-sehat Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Kemal, yang pertama, masjid kita tahu aturan masjid ya. Nah, ini berkenaan dengan fikih masjid. Masjid itu artinya diambil dari lapad sajadah. Sajadah nanti akan muncul masjidun, tempat sujud. Jadi punten, yang punya masjid itu adalah orang yang sholat. Jadi pribuminya itu orang yang sholat. Kita kalau baca Quran di masjid itu sebenarnya tamu. Karena pribuminya siapa? Yang sholat. Jadi kalau kita di situ baca Quran, maka lihat kalau ada yang sholat, pelanin kita. Jelas ya? Jadi karena masjid itu adalah bagi yang apa? Masjid itu adalah bagi orang yang sholat. Jadi tidak ada ibadah yang paling harus di masjid kecuali ada orang yang sholat. Makanya kalau kita baca Quran di masjid, ya jangan terlalu kencang, betul. Bikinnya. Kecuali kalau di rumah kita, ya. Rumah kita komari kedap suara gitu ya. Ya, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau di masjid kita harus tahu aturan. Ada orang di situ yang sholat, maka kita pelanin. Karena pada dasarnya masjid itu adalah bagi orang yang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya, kalau pengen belajar Quran, ya betul. Kalau Quran itu sebenarnya, punten, ibu dan bapak gini, hebatnya Quran, kenapa bisa Quran menjadi obat? Quran itu sesuai dengan detak jantung kita. Kalau salah, itu nggak enak banget di jantung. Perhatikan saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Detik aja. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Tapi punten, lamun anu maca wabashiri ladina amanu wa am itu kalau salah nggak nyaman aja. Makanya Quran itu begitu. Lamun benar bacaannya enak dan itu salah satu obatnya. Kan sesuai dengan detak jantung kita. Detak jantung itu ngikutin. Ya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Nah, jadi itu bacaan, insya Allah bacaan Quran itu pokoknya nyaman lah, beda gitu. Yang selanjutnya kayak gimana gini, lamun rek belajar, betul, punten belajar Quran itu belajar apapun boleh sendiri. Rek antum belajar musik menang sorangan, belajar matematika menang sendiri, belajar bahasa Indonesia boleh sendiri. Tapi salah satu yang tak boleh belajar sendiri itu bacaan Quran. Itu harus ada proses talaki, punten, bertemu dengan guru kita, bahkan mulut guru kita ketika ngucapkan hurufnya kudu katinggal. Rasul, punten, Rasul itu belajar Quran langsung kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang setiap kali membacakan Al-Quran. Jadi punten, bacaan Quran mah nggak boleh kita belajar sendiri. Nah ini, punten Kang Kemal, punten kalau pengen belajar di mana, loba lah. Bisa rek di ke pesantren abdi ge seueur. Ya, bisa tinggal ke ujung Berung, bisa rek belajar, mangga ya, belajar Quran, memperbaiki bacaan ataupun menghafal, mangga silahkan. Jadi kalau di tempat-tempat yang apa namanya belajar Quran banyak, yang tahsin ya tentu banyak ya. Di kita di sini ada Tarki, di Bandung itu ada apa lagi ya? Saya lupa nih. Belajar untuk baca Quran. Tapi kalau eh di pesantren, enggak. Jadi pesantren juga banyak yang apa namanya, termasuk di pondok saya juga itu adalah khusus takhusus berbicara tentang pembacaan Al-Quran. Mungkin itu. Silakan, ada lagi, Deh. Ada lagi Pak Ustadz, dua pertanyaan terakhir dari Bunda Zain Arsy dan dari Kang Irfan Ferdian. Yang pertama ada dari Bunda Zain Arsy. Ah,
Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz. Apa sebaiknya setelah selesai membaca Al-Quran, kita baca juga arti dari bacaan tersebut? Terus doa apa yang bagus setelah membaca Al-Quran? Jazakallah khair Ustadz. Dan satu lagi Oke. dari Kang Irfan. Oh ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Pak Ustadz, saya pernah dengar Quran itu selain menjadi pembela di yaumil akhir, Al-Quran juga bisa menjadi penuntut di yaumil akhir. Apa benar Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsiran. Oke. Jadi yang pertama, Quran, kalau baca Quran kemudian kita baca terjemahnya mah enggak. Jadi kalau kiroah itu bacaan, kalau tadabur itu sudah menggunakan tadi memahami ya. Tapi awas, Bunda ya, Bunda Zen Arsy, kalau terjemah itu tidak mewakili daripada makna Quran. Ya, jadi kalau pengen paham Quran bukan terjemah larinya, tapi ke tafsir. Sekarang sudah banyak tafsir yang diterjemahkan. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas. Kalau pengen tahu, karena sekali lagi saya sampaikan, terjemah itu tidak bisa mewakili daripada makna Al-Quran. Itu hanya terjemah. Tapi kalau terjemah itu untuk ayat-ayat yang mungkin muhkamat, muhkamat itu yang punten, yang maknanya gampang seperti kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, kita paham. Tapi dalam Quran ingat ada ayat mutasyabih, ayat yang tidak paham hanya bisa diterjemahkan kecuali hanya dijabarkan dengan tafsir. Nah gitu ya. Mangga silakan kalau beres baca Quran bagus itu karena itu selain baca Quran itu ada tadabur pemahaman terhadap ayat suci Al-Quran gitu ya. Kemudian betulkah Quran adalah sebagai pembela kita ya dan Quran sebagai betul Quran itu akan menjadi penuntut bagi kita kapan? Karena kebayang nggak? Punten dalilnya gini Kang Irfan, Injil itu diberikan kepada nabinya, kebayang nggak? Dikasih ke nabinya, dipegang sama nabinya. Orang lain nggak orang lain nggak bisa menyentuh. Kitab Taurat pun sama, diberikan kepada Nabi Musa, dipegang oleh Nabi Musa, orang lain nggak dapat. Kitab Zabur pun sama diberikan kepada Nabi Daud, orang lain tidak dapat, dianya yang dapat. Tapi Quran, kebayang ke Quran udah disebarluaskan kepada seluruh umatnya, bukan hanya nabinya, diberikan kepada kita sebagai umatnya, bahkan mungkin kita yang belepotan dengan dosa pun masih menerima Quran. Nah, sekarang Quran tidak kita baca, dan Quran kita tidak jadikan pegangan. Nah, itulah Quran yang akan menjadi hujah kelak di akhirat di hadapan Allah, dan Quran akan berkata, aku sudah datang kepadanya, aku sudah berada disimpan di lemari-lemarinya, kata Quran, tapi dia tidak pernah membacaku dan dia tidak menjadikan aku sebagai patokan hidupnya. Nah, itulah hujah yang akan dipakai dalam Quran. Jadi itu Kang Irfan ya, betul. Quran itu akan bukan hanya sebatas apa? Sebatas memberi syafaat, tapi Quran pun akan menjadi penuntut bagi kita ketika sudah banyak Quran di kita. Ibu-ibu punten nu mas kawin baheula sok jeung parangkat alat salat aya Quran masih kene weuteul bari budak geus incuan ya Allah ya. Jadi jangan sampai Quran masih utuh karena disimpan, tapi Quran itu harus dipakai dan dibaca. Oke, itu ya makna Quran adakan karena sekali lagi Quran mah sudah dimudahkan oleh Allah untuk kita sebagai umatnya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ada lagi teh? Ada lagi Pak Ustadz, satu lagi. Boleh ya Pak Ustadz? Dari Ya. belajar ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu obat atau penawar ya Ustadz? Terima kasih. Mau bilang penawar bisa, mau bilang obat bisa. Karena disebutnya syifa. Syifa itu artinya apa? Obat. Penawar, ya, emang enggak. Itu dua-duanya tidak fungsi daripada Al-Quran. Jadi Quran itu adalah sebagai syifa, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak disembuhkan dengan obat manapun. Itulah Al-Quran. Jadi bisa menjadi penawar, artinya apa? Penawar ya, bahasa kita penawar. Jadi kalau mungkin ada sesuatu bisa ditawar, dinetralkan dengan Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu fungsi untuk kesehatan pun ada. Jadi hebatnya daripada Quran, Quran Masya Allah lah, semuanya itu banyak banget. Penyakit nanaon, penyakit pikun bisa hilangku. Ah, Cepat pengen awet muda baca Quran, pengen cerdas baca Quran. Nah, itu udah semua penelitian itu sudah menunjukkan Quran merupakan alam yang paling luar biasa. Nah, ini seperti itulah insya Allah.
Oke. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu, kami meminta Pak Ustadz juga untuk terakhir berdoa bersama Pak Ustadz untuk menutup kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui ya, bulan Ramadan adalah saatul mustajabah. Kita berada dari waktu 12 jam kurang lebih dari tadi setengah 5. Kita melaksanakan saum sampai dengan jam 6 nanti lebih. Kita akan berbuka dan selama itu pula ingat doa-doa kita diijabah dan qabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجدنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتعظيم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استجب دعانا ببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah dan qabul Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan membaca Al-Qur'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau satu Sampai-sampai Pak Ji. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz. Semoga Allah memberkahi beliau, gurunya, dan juga keluarganya. Amin. Amin. Dan terima kasih juga tentunya kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari ini. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu.